Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Irfan Zen, guru honorer yang hobi berkebun di konten Ngobrolin Pendidikan. Kali ini saya sudah tampilkan halaman utama dari rapor pendidik yang kami susun bersama tim pengembang sekolah. Di video ini saya akan menjelaskan pertama latar belakang dibuatnya rapor pendidik ini, kemudian tujuan daripada rapor pendidik ini, dan yang terakhir adalah bagaimana mengoperasikan rapor pendidik ini. Jadi teman-teman, jika teman-teman misalnya punya pikiran bahwa kurikulum berubah-ubah, kemudian bagaimana dengan nasib pendidikan di negara kita ini, maka jawabannya sebetulnya bukan kurikulumnya, tapi kualitas pendidiknya. Apapun kurikulumnya, sekeren sehebat apapun kurikulumnya, akan tak berarti jika pendidiknya tidak berkualitas. Itu masalah kita bersama. Dan beberapa bulan yang lalu, setelah saya diajak atau diberi tanggung jawab untuk menjadi wakasek kurikulum di salah satu SMA swasta di Jawa Barat, saya kemudian berpikir yang pertama-tama harus dilakukan adalah bukan merancang kurikulum yang paripurna, yang sempurna, akan tetapi menyiapkan orang-orang yang nantinya akan menggerakkan kurikulum itu secara bersama, yaitu guru. Dengan itu, maka saya membuat rapor pendidik supaya perkembangan kualitas guru terdokumentasi, nilainya tercatat dengan baik. Memang pemerintah menyediakan aplikasi yang lebih canggih daripada aplikasi yang saya buat ini, yaitu website rapor pendidikan. Namun saya lihat di rapor pendidikan itu sifatnya umum, tidak detail per guru. Maka dengan itu saya membuat rapor pendidik bersama tim pengembang akademik di sekolah tempat saya mengabdi. Seperti inilah rapor pendidiknya. Jadi itulah latar belakangnya. Jadi teman-teman, apapun kurikulumnya, mau kurikulum KTSP atau sebelumnya misalnya ada KBK, kemudian ada kurikulum 2013 atau Kurtilas, ada lagi kurikulum Merdeka. Apapun kurikulumnya, jika kualitas pendidiknya kurang, maka tidak akan berjalan dengan baik, teman-teman. Nah, inilah rapor pendidik yang mudah-mudahan saya harapkan dapat mendokumentasikan peningkatan kinerja dan peningkatan kompetensi guru, sehingga nanti terdeteksi kompetensi apa saja yang perlu ditingkatkan, kemudian dibuatkan programnya untuk meningkatkan kompetensi yang rendah itu. Oke, sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu ada apa saja fitur di rapor pendidik yang kami buat ini. Pertama, ada 3 aspek yang kami nilai, yaitu pedagogi, profesional, dan sosial, kemudian kepribadian. Ini adalah 4 kompetensi utama guru. Nantinya kami akan mengisinya dengan nilai seobjektif mungkin. Di sini terdapat beberapa menu utama. Pertama ada cetak leger, kemudian cetak rapor, ada input data guru, nilai pedagogi, nilai profesional, nilai sosial, nilai kepribadian. Baik, kita mulai dulu dari input data guru. Ini bisa diklik, kemudian akan muncul data guru seperti ini. Ini belum saya modifikasi, teman-teman, karena ini di awal tahun ajaran baru, saya belum memasukkan data guru karena mungkin saja ada perubahan. Itu hal yang biasa. Intinya halaman ini adalah untuk memasukkan data-data guru. Ini mata pelajarannya, ini NUPTK atau NIP-nya, kemudian nama gurunya di sini. Baik, selanjutnya nilai pedagogi. Halaman ini adalah halaman yang berfungsi untuk mendokumentasikan nilai kompetensi pedagogi dari guru. Di sini dibagi menjadi 3, ada asesmen awal, asesmen tengah semester, asesmen akhir semester. Saya sudah merencanakan untuk asesmen awal ini bersifat pretest. Kemudian asesmen tengah semester ini berbasis pada kinerjanya dan akan diisi dari nilai atau diambil dari skor, supervisi, dan peer teaching. Kemudian beberapa praktik atau
apa istilahnya, praktik baik ya, praktek baik guru-guru. Kemudian asesmen akhir ini bersifat post test. Selanjutnya ada nilai profesional. Sama, nilai profesional pun dibagi menjadi 3, asesmen awal, asesmen tengah semester, dan akhir semester, seperti yang sebelumnya. Kemudian ada nilai sosial pun begitu. Selanjutnya ada nilai kepribadian, sama juga dibagi menjadi 3. Dan ada di sini ada KKM. Ini KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. Ini nilainya belum saya modif, bisa disesuaikan, misalnya 70. Jika teman-teman ingin membuat rapor pendidik, KKM-nya bisa disesuaikan dengan KKM sekolah tempat teman-teman bekerja. Kemudian di sini ada nama Wakase Kurikulum, ada NUPTK atau NIP, kemudian tahun pelajaran, semester, nama kepala sekolah, NUPTK. Ini harus diisi karena nantinya ketika print raport, maka data ini akan ikut di print ya, akan muncul. Selanjutnya dibagi 2, di bawah ini ada aspek yang ditilai. Pengetahuan ada 4, aspek keterampilan ada 4. Ini 4 maksudnya adalah dari setiap kompetensi pedagogi, sosial, dan kemudian profesional, ada kepribadian. Ini ada sisi pengetahuannya, ada sisi keterampilannya. Jadi totalnya ada 16 aspek yang ditilai begitu. Nah, teman-teman, setelah nanti diisi penuh nilainya, maka bisa dicetak rapor. Seperti ini cetaknya. Dan ini sudah disetting, teman-teman. Nanti nilai yang di bawah KKM akan merah ya. Nah, ini akan merah. Kita bisa melihat kompetensi mana yang perlu ditingkatkan. Tindak lanjutnya bisa berbagai macam, bisa diadakan IHT dan lain sebagainya ya. Membuat reward bagi guru terkait dengan salah satu kompetensi yang 4 tadi. Pokoknya apapun itu, intinya ketika kinerja, ketika kompetensi guru peningkatannya itu terdokumentasi, maka program-program yang dicanangkan oleh sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru itu terarah, terukur, dan berdasar pada data ya, tidak ngawang-ngawang, teman-teman. Nah, terakhir, jika teman-teman tertarik dengan rapor ini, jika ingin memilikinya bisa klik tautan yang ada di deskripsi untuk pembeliannya. Itu saja untuk konten ngobrolin pendidikan kali ini. Agak teknis, tidak seperti biasanya, tapi saya kira dari obrolan-obrolan yang bersifat filosofis, kita harus menurunkannya ke dalam langkah-langkah konkret yang praktis. Jumpa lagi di konten ngobrolin pendidikan selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan komen.